Dalam satu kisah seorang sufi Syekh Abdul Halim Mahmud menyebutkan, ada 3 tokoh sufi utama di abad kedua Hijriah. Mereka yakni Sufyan al-Sawro, Fudail bin Iyad, dan Abdullah bin Mubarak. Membaca kisah-kisah 3 tokoh ini agar menjadi teladan bagi kaum muslim. Kisah-kisah para ulama besar masa lalu bisa menjadi motivasi untuk menumbuhkan semangat keberagamaan yang benar. Terlebih mereka semua adalah para sufi besar di masanya. Di antara ketiga sufi besar ini, Abdullah bin Mubarak adalah sufi yang dianugerahi harta kekayaan berlimpah. Abdullah bin Mubarak adalah seorang pedagang kaya raya yang dermawan. Ihwal kekayaan yang dimiliki Abdullah bin Mubarak yang di sisi lain sebagai seorang sufi ini, sempat membuat ayahanda Fudail bin Iyad merasa muskil. Ia bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, "Engkau menyuruh kami semua untuk berperilaku zuhud, tidak berlebih-lebihan, sementara dirimu sendiri bergelimang harta kekayaan." Abdullah bin Mubarak kemudian menjawab pertanyaan ini dengan baik dan sangat bijak. Beliau berkata, "Wahai Abu Ali, aku bekerja ini menjadi pedagang agar aku mampu menjaga harga diriku. Harta yang aku miliki aku gunakan untuk taat dan beribadah kepadanya." Mengenai sifat kedermawanan Abdullah bin Mubarak telah banyak diceritakan dengan baik oleh sahabat-sahabatnya. Kedermawanan Abdullah bin Mubarak mendapat pujian dari banyak sahabatnya. Ismail bin Ayas salah satunya. "Sepengetahuanku tidak ada orang lain di muka bumi ini yang menyamai Abdullah bin Mubarak. Allah telah menjadikan sifat dermawan itu benar-benar melekat dalam dirinya." Teman-teman karibku telah menceritakan kepadaku bahwa suatu ketika mereka menemani Abdullah bin Mubarak dari Mesir menuju Makkah. Mereka disuguhi makanan-makanan yang lezat oleh Abdullah bin Mubarak. Sementara Abdullah bin Mubarak sendiri malah terus berpuasa sepanjang tahun. Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah kisah mengenai kedermawanan Abdullah bin Mubarak. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak bertekad untuk menunaikan ibadah haji dan telah menyiapkan biaya yang cukup. Kemudian ketika beliau sampai di satu daerah, beliau melihat seekor burung mati tergeletak di jalan. Beliau kemudian menyuruh sahabat-sahabat yang menemaninya untuk membuangnya ke tempat sampah beberapa meter di depannya. Para sahabatnya bergegas menuruti perintahnya dan mendahului Abdullah bin Mubarak dan membuang bangkai burung tersebut ke tempat sampah. Saat Abdullah bin Mubarak sampai di tempat sampah di mana bangkai burung tersebut dibuang, beliau melihat seorang perempuan keluar dari sebuah rumah dekat tempat sampah. Perempuan tersebut mengambil bangkai burung di tempat sampah tersebut. Kemudian burung tersebut dibawa kembali ke rumah perempuan tersebut. Abdullah bin Mubarak terdiam dan bertanya kejadian mengambil bangkai burung yang telah dibuang oleh sahabatnya. "Menjauhlah dariku," pinta perempuan itu. Kemudian Abdullah bin Mubarak terus bertanya kepadanya, hingga perempuan itu menjawab, "Sesungguhnya aku punya anak-anak lelaki yang kelaparan dan menangis sejak 3 hari lalu. Dalam kondisi seperti ini aku pikir bahwa bangkai ini halal." Abdullah berkata, "Aku kemudian melepaskan ikat pinggangku dan kupenuhi dengan uang yang sedianya akan kugunakan untuk biaya haji. Aku berkata kepada perempuan yang lapar itu, 'Ini sebagai ganti hajiku.' Kemudian aku berlalu. Saat orang-orang menunaikan haji kembali mereka mengucapkan selamat kepadaku. Aku berkata, 'Aku tidak meninggalkan negaraku. Ada berita apakah gerangan?' Saat aku kembali ke rumah, aku tertidur dan melihat Rasulullah dalam tidurku bersabda kepadaku, 'Ketika engkau menyerahkan dinarmu, dan melepaskan kesulitan perempuan dan anak-anak yatim, maka Allah mengutus malaikat yang menunaikan haji setiap tahun dalam rupamu sampai hari kiamat dan menjadikan pahala haji itu untukmu.'" Semoga kisah ini memberikan teladan bagi kita semua untuk rajin berderma dan bersedekah.